Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam dunia wanita yang namanya berhias, ya, bersolek, tentu bukan hal yang asing, baik dilakukan oleh seorang gadis atau bahkan yang sudah ibu rumah tangga. Semua tidak ada masalah jika tujuannya untuk, ya, memikat hati suaminya, khususnya untuk orang yang sudah berumah tangga. Ya, adapun para gadis memang di situ ada masalah karena mereka memikat siapa, begitu. Biasanya yang mereka cari adalah semata-mata pertama sekedar bersenang-senang dengan bersolek itu. Ya, dia ingin membahagiakan dirinya dengan cara bersolek, atau memang dalam rangka memikat laki-laki yang bukan mahramnya. Maka disitulah yang menjadi masalah. Masalah bertambah-tambah ketika, ya, cara bersoleknya itu dengan cara yang dilarang oleh syariat. Salah satunya adalah yaitu menggunakan, ya, bulu mata palsu. Ya, hal ini sering dipakai oleh kaum wanita untuk beberapa aktivitas atau momen, ya, seperti pernikahan misalnya atau beberapa pesta. Dan biasanya hal ini memang tidak dilakukan oleh wanita-wanita mukminah yang salihah. Tapi bukan berarti, ya, kita mendiamkan jika ada saudara kita yang melakukannya. Dan tugas bagi seorang muslim dan muslimah yang sudah paham untuk menyampaikan mana yang seharusnya dihindari oleh seorang muslimah. Dari Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda, la'anallah al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal falijat wal mutafallijat lil husni mughayyirat al khalqallah. Allah melaknat. Ya, melaknat itu kata Imam Ibnu Hajar, al-la'nu yadullu bitahrim. Ya, kalimat laknat menunjukkan, ya, keharaman aktivitas tersebut. Bahwa Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan si tukang cukur alisnya. Wanita yang mentato dan si tukang tatonya. Ya, wanita yang mengkikir giginya dan si tukang kikir giginya. Dalam hadis lain ada tambahan wal wasilat wal mustausilat. Wanita yang menyambung rambutnya dan si tukang sambung rambutnya. Mereka melakukan hal itu hanya karena ingin cantik. Mughayyirat al-khalqallah. Nah, gara-gara itu mereka mengubah khalqallah, ciptaan Allah. Nah, jamaah sekalian, ini hadis begitu jelas larangan, ya, mengubah ciptaan Allah. Kecuali ada hal-hal yang memang dibenarkan. Seperti khitan, ini dibenarkan. Itu juga mengubah ciptaan Allah, tapi dia dibenarkan. Memendekkan kumis atau mencukur kumis, itu dibenarkan. Walaupun itu juga termasuk kategori mengubah ciptaan Allah. Dan semisal itu. Namun ada bagian yang terlarang, seperti hadis tadi. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, beliau mengatakan, la yajuz lil mar'ah. Tidak boleh bagi seorang wanita taghyiru syai'in min khalqatiha, mengubah apapun dari wujud dirinya, allati khalaqahallahu 'alaiha, yang telah Allah ciptakan atas dirinya, biziyadatin, baik berupa menambah-nambah, au naqsil timas, atau mengurang-ngurang, atau memotong, atau apa yang tidak ada dasarnya. Ya, la li zauj wala li ghairi, baik dalam rangka untuk menyenangkan, bersolek dalam rangka menyenangkan untuk suami atau untuk selainnya. Ya, ini disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, lalu kemudian secara khusus, yaitu tentang bulu mata palsu. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir, dia belum menukik hingga sampai masalah bulu mata. Karena di zaman beliau belum ada. Ya, tapi beliau memberikan rambu-rambu apapun, mau penambahan atau pengurangan dalam diri seorang wanita,
ya tidak dibenarkan dalam konteks dia ingin berdandan. Beda kalau dalam konteksnya untuk ya pengobatan seperti menggunakan kaki palsu untuk mengembalikan fungsi, ini nggak ada masalah. Menggunakan gigi palsu, ini mengembalikan fungsi, ini nggak ada masalah. Bukan dalam rangka kecantikan. Atau muka yang terbakar, rusak, hancur, sehingga dia pun operasi plastik, ini untuk mengembalikannya, ini nggak ada masalah. Bukan karena ingin kecantikan. Maaf juga, gigi yang terlalu ke depan, lalu dia menggunakan takwimul asnan atau behel, kalau tujuannya untuk ya mengembalikan fungsinya, maka ini pun juga tidak ada masalah. Walaupun nanti jelas akan berdampak pada penampilan juga. Namun tujuan utama dia bukan masalah penampilan, tapi mengembalikan fungsinya. Dahulu ada sahabat Nabi yang ketika masih jahiliyah dia berperang, hidungnya kepotong. Lalu dia pun menggunakan hidung dari perak dan membusuk. Maka oleh Rasulullah diganti dengan emas, hidung palsu dari emas. Supaya apa? Supaya tidak lagi busuk dan juga fungsi hidungnya kembali seperti sedia kala. Yang seperti ini nggak ada masalah. Karena itu bukan dalam rangka semata-mata kecantikan, tapi mengembalikan fungsinya. Berbeda dengan bulu mata palsu. Seolah-olah dia tidak puas dengan bulu mata yang ada, yang Allah ciptakan dalam dirinya. Hingga akhirnya butuh ditambah-tambah seperti itu, dilentik-lentikkan. Syekh Ibnu Jibrin berkata, "Annahu la yajuz tarkibu hadhihi rumush 'alal 'ainain." Tidak dibenarkan, tidak boleh menggunakan bulu mata palsu ya di dua mata. Kenapa? Lidukhulihi fi wasli sya'ri. Karena ini masuk kategori ya cakupan larangan menyambung bulu, menyambung rambut. Dalam konteks ini rambut mata. Faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah mengatakan dalam hadis yang sahih, la'anal wasilah wal mustawsilah. Rasulullah telah melaknat orang yang melakukan si ya tukangnya ya, dan orang yang disambung rambutnya itu. Fa idza naha an wasli sya'ri ra'si bi ghairihi fakadzalika ramsyul 'ain la yajuzu waslu. Nah, ketika hal itu terlarang menyambung rambut ya untuk rambut di kepala, maka rambut apapun dalam dirinya termasuk yang di matanya pun juga tidak dibenarkan. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya dalam fatwa Al-Islam Su'al wa Jawab. Dia mengatakan yahrumu 'alal mar'ati tarkibir rumushi as-sina'iyyah. Diharamkan bagi seorang wanita menggunakan bulu mata palsu as-sina'iyyah, yang buatan, yang sintetis ya. Li'annaha tadkhulu fi wasli sya'ri, karena ini masuk kategori menyambung rambut. Alladzi la'ana Rasulullah alaihi salatu wasallam man fa'alahu, yang telah dilaknat oleh Rasulullah bagi orang yang melakukannya. Dan jamaah sekalian, larangan ini tentu berlaku bukan hanya buat wanita, buat laki-laki pun juga terlarang. Ya jika wanita terlarang ya apalagi laki-laki. Karena laki-laki menjadi berlipat-lipat kesalahannya. Pertama, menambah itu sendiri. Yang kedua, tasyabbuh bin nisa, dia menyerupai wanita. Itu juga menjadi sebuah kesalahan. Nah, semoga bermanfaat, semoga kita bisa bersolek untuk kaum muslimahnya, ya berdandan untuk suaminya, untuk orang yang dicintai, dengan cara-cara yang halal, yang dibenarkan oleh syariat, sehingga insya Allah itu tetap dinilai sebagai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.